Inilah yang terjadi jika kalian tinggal di rumah hantu penggilingan. Pas aku tungguin, ternyata agak lama dia di toilet ya kan. Udah aku coba ambil minum gitu kan. Pas aku ambil minum, aku buka kitchen set yang di atas, pakai bangku lah waktu itu. Nggak ada apa-apa. Ya udah aku buka yang di bawah. Ada kepala orang. Ada kepala? Iya, ya aku lihat kepala cewek ya. Si sosok itu tapi kepalanya doang. Kepala ceweknya itu kayak lagi begini, sininya berdarah-darah. Oh. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Saya mau tanya nih, kalian ada yang mau beli rumah nggak? Nah, kalian wajib hati-hati karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia beli rumah. Dan ternyata rumah itu angker. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Kak, kenalan dulu. Namanya siapa? Nama aku Rika. Rika? Iya, cuman orang-orang biar taunya juga Usagi sih. Usagi? Oh berarti dari mana nih? Ada darah Jepang-Jepang? Enggak sih sebenarnya, nggak ada. Usagi karena aku waktu itu pernah hitung di sama ahli Bazi ya, perhitungan Cina. Oh. Nah dilihat itu kalau Dewi penjaga aku itu Dewi Bulan. Oh gitu. Chang'e. Nah cuman Dewi Chang'e kan punya temen nama kelinci di bulan ya kan. Oke. Udah aku ambil nama Usagi dari situ. Oh, saya pikir karena Usagi itu lucu gitu. Ya lucu sih. Cuman maksudnya pengen punya namanya yang lebih ikonik aja. Oke. Gitu. Kita pesan minum dulu ya. Oh iya boleh. Mbak, Kak Usagi, nih kita punya menu Jalan Buntu nih. Mau minum Aduh. apa? Oh ada teh apa nih? Teh susuk janda kembang. Ya. Anjay. Boleh nih yang teh susuk deh. Lucu banget. Teh susu? Teh susu. Ya udah, saya putih aja Biar ya. makin cantik. Oke. Kayak gitu. Makasih Mbak. Kak Usagi, tadi saya sempat dibisikin mau cerita tentang rumah nih. Iya. Yang rumahnya tuh angker banget. Parah, angker Emang? banget itu. Berapa lama tinggal di rumah itu? 9 bulan pas. 9 bulan? Iya. Gangguan apa yang paling menyeramkan selama tinggal di sana? Gangguan paling menyeramkan itu malam-malam sih sebenarnya waktu aku mau tidur. Ya kan kalau anak-anak kan tidur biasanya jam 8, jam 9 udah pada tidur. Cuman memang aku kebiasaan dari jam 8 sampai jam 8 itu belum bisa tidur. Sampai akhirnya jam 11. Nah, jam 11 itu awalnya pas aku melek lah ngeliat ke atas gitu, kayak berusaha untuk tidur. Ada yang lewat, kayak macam selendang, muter gitu kan. Selendangnya warna merah. Terus nggak lama, aku buang muka ke samping, ke kanan kan. Di samping aku ada adik aku. Aku udah agak risih lah ya. Akhirnya aku ke kiri. Nah, di sebelah kiri aku ngeliat sosok wanita yang bajunya merah, yang kita bilang mungkin itu adalah kuntilanak merah, tapi sosoknya matanya hitam, kulitnya pucat, terus tapi berdarah-darah sininya. Waduh. Perutnya kayak gitu. Sampai tangan-tangannya pun berdarah-darah. Tahan dulu ceritanya. Nanti setelah minumannya datang kita lanjut ya. Oke, siap. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran dengan kelanjutan dari cerita Kak Usagi, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Kak Usagi, langsung aja dicobain ya. Silahkan. Terima kasih Mbak. Thank you. Thank you Langsung loh aja ya Kak. sajiannya. Iya, sama-sama. Langsung aja ya. Pengen tahu nih awal mulanya Kak Usagi itu bisa tinggal di rumah ini tuh dan diganggu seperti apa nih? Awal mula bisa pindah itu karena kan orang tua dulu ngontrak di daerah Pramuka. Mungkin dulu ngumpulin uang lah ya, sedikit demi sedikit, akhirnya bisa kebeli rumah di daerah Jakarta Timur. Itu waktu itu udah tahun 99.
setelah kerusuhan itu tuh dulu, akhirnya mulailah untuk cari rumah. Mungkin di Jakarta Pusat itu sering ada demo atau apa, mulai nggak nyaman lah. Nah, kita pindah ke sana, daerahnya itu nggak kayak di Jakarta Pusat. Jakarta Timur tahun segitu itu masih kampung ibaratnya. Maksudnya kalau sekarang itu Jakarta Timur kan padat ya, kayak ada perumahan. Dulu nggak, beneran kampung, antar rumah itu jarak nggak rapet-rapet saling antar rumah. Jadi ada jeda. Ya, rumahnya pun masih yang apa sih? Ada yang masih kayu, ada yang paling cuman berdiri kokoh nggak dicat kayak gitu. Waktu itu pindah ke sana pun rumahnya kita punya itu udah bagus banget kelihatannya. Wah, dapat murah kata mama waktu itu. Jadi ambillah rumah di Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur ke tempat papa kerja pun nggak terlalu jauh juga waktu itu. Pindah ke sana, rumahnya pas waktu itu survei, aku nggak ikut masuk ke dalam ya, aku cuma lihat di luar doang kan. Udah dicat bagus, ada halamannya, halamannya pun udah diubin gitu, mewah lah. Setelah itu tibalah di hari waktu mau pindah tuh sama keluarga. Aku tuh ada adik juga sebenarnya. Adikku sama aku tuh beda 4 tahun. Pindah dari Pramuka. Nah, sebelumnya sih di Pramuka itu ada sosok juga sih. Cuman kita nggak terlalu gimana lah. Aku sama adik aku sebenarnya bisa juga lihat dari kecil sebenarnya. Pindahlah ke tempat yang baru ini di Penggilingan. Namanya anak kecil bengang-bengong ya, baru pindah kan. Orang tua ya sibuk lah dibantuin sama tukang angkut. Waktu itu pindahin barang ke dalam. Aku cuman ngeliat dari luar, udah dimasukin semua. Mungkin mama sama papa lagi ngatur barang. Aku juga ikut masuk akhirnya. Pas baru masuk, rumahnya itu enggak yang ada pintu, cuman ada sekat-sekat aja, cuman gede banget gitu. Belum ada pintu, belum dibikin pintunya. Jadi bangunannya itu kayak setengah jadi. Kalau orang bilang kayak mirip petakan, rumah petakan tapi gede banget. Nah, jadi ruang tamu abis itu setelah itu ada kamar. Setelah kamar belakangnya baru ada dapur sama toilet. Baru masuk di atap, tapi atapnya ini nggak ada plafon ya. Baru bangunan genteng aja. Jadi kayak besi-besi yang buat nahan gentengnya kayak gitu, atau ada kayu. Baru masuk sama adik aku, kita kaget berdua. Diem lah. Itu tangan apa di atas? Kecil, kayak tangan bayi gitu ya. Tangannya berdarah-darah gitu. Kayak kita diem aja. Mau ngomong, mama sama papa lagi repot. Ngeliat aja ke atas. Itu apa? Adekku namanya Lia. Itu apa, Lia? Nggak tahu kak, itu apaan? Coba tanya mama. Ya maksudnya suruh ganti deh, tanyain deh gitu, suruh-suruhan gitu kan. Soalnya takut dimarahin kan lagi repot. Akhirnya kita ngomong, mama sini mah, di atas ada itu, ada tangan. Itu boneka apa gitu kan. Biasanya ada boneka bayi yang kita tahu ya, waktu umur 9 tahun lah, ada boneka bayi mungkin nyangkut di atas gitu kan. Nggak ada apa-apa gitu. Enggak, itu ada tangan mah. Enggak ada, udah itu salah lihat kali gitu. Ya udah kita kabur lah ke belakang. Kalau mama nggak lihat berarti apa? Ya sesuatu kan. Ya udahlah, mungkin kayak yang di rumah lama, gaibnya nggak terlalu ganggu. Ya udah kita, ya udahlah biasa aja gitu. Awal mula. Setelah pindah ke sana semingguan lah ya. Aku udah mulai sekolah, udah mulai ada aktivitas gitu kan. Mama buka salon di depan, di ruang tamu itu jadi salon dalam rumah. Aku yang mulai ngerasa digangguin terus. Adek aku enggak malah. Aku awal mulai tuh digangguin selalu pas mau tidur. Aku tidur kan nggak bisa ya langsung tidur plek gitu kan. Aku bisa bengong dulu gitu. Di atas itu sering ada yang lewat, sekelebat dulu awal-awal. Sekelebat. Makanya aku dulu kan suka ngeliat ke atas ya. Sekelebat. Apa itu? Aku pindah ke kanan, aku pindah ke kiri gitu kan. Takut. Karena kan yang aku udah mulai ngeh itu kalau yang lewat-lewat itu bukan nyata gitu kan. Udah gitu namanya
mulai ada rasa was-was, takut ada hal-hal yang mukanya serem lah atau apalah kayak gitu kan, namanya dari film ya kan. Wah, ntar setannya kayak gini, ntar setannya begini lagi kan. Udah tuh. Awalnya ya udahlah, mungkin besok nggak ada nih. Besoknya mulailah mulai masuk sekolah. Dianterin sama mama jalan kaki karena dibilang jauh enggak, tapi kan zaman dulu nggak kayak sekarang. Gampang banget buat naik motor ya, belum ada motor matic. Jadi jalan kaki kita sama mama tuh. Mulai dikenalin, namanya anak-anak mungkin ngelihat anak kota aneh kali ya. Jadi orang-orang tuh kayak mencibir lah kayak gitu. Aku soalnya bawa tas yang roda-roda itu loh. Kan zaman dulu itu kan mahal ya mungkin ya. Kata orang kayak gitu. Agak diganggu sih sama teman-teman, ya udahlah. Jadi selama di sana pun sebenarnya aku juga nggak nyaman di sekolah itu. Pas udah mulai masuk sekolah, itu aku pulang udah mulai jalan sendiri dari sekolah ke rumah. Udah tahu jalan lah, ke umur 9 tahun kan udah nggak perlu dituntun lagi sama orang tua. Pulang jalan sekolah kayak biasa. Jalannya pun nggak kayak jalan sekarang, yang mana di sebelah kiri ada kebun, itu pun horor. Di yang sebelah kanan itu ada rumah kosong, nggak kerawat. Terus, nah di depan rumah aku nih, itu juga ada kebun sebenarnya, bukan kebun sih, lapangan tapi isinya pohon asem semua. Nah, pas aku udah sampai rumah, biasalah main sama adik aku ya kan. Jadi di rumah itu sebenarnya ada tangga ke atas, tapi tangga ke atas itu cuman sekedar paling 3 kali 3 meter lah. Jadi kita bisa naik ke atas, main di atas. Biasanya kayak gitu, paling cuman dikasih pagar aja. Kita main ke atas. Main biasa, ya mainnya anak-anak kayak gimana sih? Main masak-masakan, apa kayak gitu. Udah mau menjelang maghrib, aku sama adekku masih di atas. Mama itu nggak ngeh kalau kita masih di atas. Karena lagi ada klien ya, customer motong rambut gitu kan. Terus di seberang rumah itu kan memang ada lapangan kan. Lapangannya itu banyak banget yang namanya pohon asem. Tinggi-tinggi, gede-gede, rimbun banget. Terus bunyi dari seberang. Resak-resak. Awalnya itu kita kira paling burung kali ya. Atau kelelawar kan, sana kan kayak ada kalong mungkin ya. Ya udah kita lanjut main lagi ya kan. Kesak bunyi lagi tuh. Terus kita lihat, tuh apa Lia gitu. Nggak tahu Kak katanya gitu. Pas kita tegesin lihat nih, karena berdua gitu, penasaran ya kan. Pas dilihat ditegesin kayak ada cewek tapi kayak terbang gitu, ngambang. Pohon tinggi rumahnya itu plafonnya sampai ke atas itu 6 meter apa 7 meter, tinggi banget soalnya. Jadi setara sama si pohon asem yang di seberang. Pohon asem itu tinggi banget. Terus kita lihat itu ada cewek. Cewek itu terbang pelan-pelan, tiba-tiba cepet kayak hus gitu. Kita kaget. Itu apakah nggak tahu, kita kabur ke bawah. Mama nanya dong kan, geruduk dari dari tangga itu kan bunyi ya. Kenapa Rika Lia? Itu ada cewek di atas terbang. Mana ada cewek terbang kata mama. Iya itu di atas ada cewek terbang. Mana ada, udahlah jangan ngaco-ngaco nih lagi maghrib. Lagi ngapain masih main di atas, udah tahu lagi maghrib. Ya diomelin lah sama mama kan waktu itu kan. Dah setelah selesai mama motong, kita kena kena ceramah sama orang tua. Akhirnya nggak boleh lagi main di atas sampai maghrib. Oke, jalan seperti biasa, makan, ya, terus ngobrol sama mama papa gitu. Gimana Rika sekolah barunya gitu kan? Ya curhat lah, namanya anak kecil, ya tadi digangguin. Masa tasnya dicoret-coret sama anak-anak sana. Kata papa ya udah nggak apa-apa, namanya juga baru lagi kenalan gitu kan. Ya udahlah. Mulai masuk jam tidur. Di jam tidur ini muncul lagi tuh ternyata yang kayak apa sih namanya? Bayangan lewat. Tapi nggak jelas itu apa, belum jelas. Nah, pas sudah aku mulai kanan kiri. Ya udahlah biarin aja gitu, maksudnya
aku nggak mau ambil pusing gitu kan. Tiba-tiba pengen buang air kecil. Mau nggak mau harus ke belakang. Kan di belakangnya tuh ada dapur, lalu ada toilet di sebelah kanannya. Jadi aku bangun, kan nggak ada pintu ya. Aku ya udah jalan aja. Udah gelap, dimatiin kan lampunya sama mama. Aku bangunin mama. Mama kayak nggak mau lah diganggu. Udahlah ke belakang aja sana, nggak apa-apa gitu. Ya udah beranikan diri lah ke belakang. Yang nyala itu cuman lampu kamar mandi. Pintunya nggak ditutup. Karena agak luas rumahnya. Mungkin dari ujung ke ujung adalah 7 meter lah. Lebar dia, lebar dan panjang. Jalan ke belakang. Aku ngeliat di kamar mandi tuh kayak ada baju. Bajunya warna merah. Aku lihat lagi. Pelan-pelan namanya ya. Kalau orang kayak anak kecil, ini siapa? Mama, papa tidur. Adekku juga tidur di sebelahku tadi. Siapa itu? Baju siapa itu? Balik lagi ke kamar masih mama. Ma, itu ada cewek gitu. Mau pipis udah nggak tahan ya kan? Nggak ada. Udah sana. Ya udah balik lagi ke belakang. Nggak ada tuh. Udah nggak ada tuh. Kayak di daun pintu itu kayak ada yang kain-kain itu udah nggak ada lagi. Udahlah aku jalan lagi ke sana. Pelan-pelan, takut sebenarnya kan. Tapi udah nggak tahan. Ya udahlah. Oh, nggak ada, aman. Itu pintu. Pas udah selesai, aku baru mau buka pintu. Di atas kan masih bentuknya nggak plafon ya kan? Kayak ada asbes-asbes gitulah. Bunyi cetak-cetak. Apa ini? Kok kayak ada batu dilemparin ke asbes itu. Kedengeran banget kan sama aku. Aku lihat ke atas. Nggak ada apa-apa. Udahlah, aku mau kabur gitu, mau lari. Di depan kayak dijegat sama bayangan ada cewek yang tadi aku lihat dari si pohon asem. Oh. Dia diri di dekat kitchen set. Yeah. Aku mau lari kemana bingung, masih kecil mau teriak nggak bisa ya kan. Ya udah nge-freeze dong. Cuman bisa ya anak kecil atau bacaan surat paling apa sih? Al-Fatihah, doa makan. Semua aku baca waktu itu. Ya udah. Terus tiba-tiba udah bayangannya itu mulai hilang. Langsung aku lari ngibrit ke depan. Ke kamar mama. Nangis aku itu. Nggak bisa tidur sampai subuh akhirnya. Terus udah. Akhirnya mau nggak mau besoknya masih sekolah. Orang baru masuk sehari ya kan. Walaupun kurang tidur. Ya udah aku sekolah. Tapi masih dianterin sama mama gitu kan. Karena aku tadinya nggak mau sekolah kan. Oke. Karena badan nggak enak. Namanya anak kecil nggak tidur. Badannya kayak rungsing gimana gitu kan. Diantar kayak biasa. Habis itu pulang aku jalan sendiri. Waktu itu karena di sekolah itu ada eskul, disuruh ikut. Pulangnya itu sore sekitar jam berapa waktu itu ya? Jam 3 lah. Jam 3 aku baru pulang dari sekolah. Pulang sekolah. Wah, suasana udah nggak enak banget itu sore. Beda kalau misalnya pulang siang. Yeah. Siang aku masih berani ya, pulang sore suasana di daerah itu. Allahu Akbar. Yang tadinya kanan kiri misalkan lapangan kosong atau rumah. Itu rasanya mencekam banget. Pas aku jalan biasa, kayaknya sebelah tuh ada yang ngeliatin. Aku jalan, nggak bisa mau lari, capek. Namanya habis ekskul kan. Di sebelah kiri ada rumah kosong, aku ngelihat bayangan. Aku sampai kayak astagfirullahaladzim. Akhirnya mau nggak mau paksain lari kan. Lari sampai rumah kan lumayan jauh lah. Ada kali kalau jalan kaki itu 10 menit lah. Kalau buat anak kecil itu kan jauh ya, 10 menit jalan kaki. Mau nggak mau lari sampai ketemu rumah yang aku tahu nih, rumah warga dekat-dekat rumah. Oh udah aman, aku mulai jalan pelan-pelan. Terus ditanya sama mama, Rika kenapa? Capek banget ngos-ngosan. Iya tadi ngelihat inilah ada bayangan mah ini di lapangan ini. Terus tadi di rumah kosong itu ada yang ngeliatin kayak orang tinggi gede. Aku cerita ke mama kayak gitu. Udah nanti nggak usah ikut ekskul lah kalau kayak gitu. Udah pulang kayak biasa.
beresin kamar lah, apa segala macem lah. Balik lagi nih, selalu kejadiannya malam. Dan yang diganggu cuma aku, padahal adik aku bisa ngelihat. Anehnya itu aja. Nah, mulai tidur. Ini pokoknya setiap aku tidur, aku udah mulai was-was nih. Aku baru mulai tidur, mulai ada kayak selendang gitu melayang-layang di atas kepala aku. Melayang terus. Waduh, aku udah nggak bisa tidur, ingat kejadian yang kemarin. Yang kemarin itu aku ngelihat ada bayangan cewek di deket kitchen set. Wah, pikiran aku udah kayak, wah ini pasti yang kemarin ini nggak beres ini. Terus aku yang kemarin itu aku nggak mau cerita lagi soalnya sama mama. Karena kemarin kan mama bilang, ya nggak ada itu gitu kan. Aku takut kayak, ya udahlah ceritain percuma gitu kan. Jadi selama 2 hari ya setelah itu tuh yang habis dari toilet tuh aku pendem. Terus ngelihat lagi nih ke atas. Waduh, ini lagi muncul lagi. Aku mau tidur, mau merem aja susah. Mau ke kanan merem, aduh malah yang muncul adalah sosok yang aku lihat di kitchen set itu lagi. Merem, mukanya dia lagi. Walaupun samar-samar ya. Jadi mau nggak mau aku melek ada si bayangan yang lewat-lewat itu tuh, yang selendang-selendang merah. Merem ngeliat mukanya dia lagi. Terus sampai jam berapa ya aku lihat jam itu? Sampai jam 3 pagi. Aku nggak tidur sama sekali. Sampai papa akhirnya bangun tuh jam 3. Loh Rika, aku nggak tidur. Akhirnya aku beraniin deh kalau cerita ke papa. Karena papa kan nanyain ya kan. Yeah. Ini kok anaknya nggak tidur-tidur ini. Aku ceritain. Aku ngelihat ada sosok cewek tuh Pak di kitchen set. Aku waktu itu mau ke toilet. Terus aku mau kabur nggak bisa. Karena kan rasanya beban sesek, dada ini sesek gitu kan. Akhirnya papa bilang, oh mungkin rumahnya belum ada acara syukuran, pindahan, selamatan ya kan. Ya udahlah, nanti kita panggilinnya aja deh. Ini mama diskusi lah pagi-pagi tuh. Papa diskusi sama mama, ini kayaknya nggak beres nih, kita bikin ini aja ya selamatan lah, karena ini kan rumah baru, rumah pertama juga kan gitu. Setelah itu biasa aku sekolah lah ya, kayak biasa-biasanya. Malamnya ternyata mama sama papa udah nyiapin ini acara syukurannya, udah ada ustadz, terus ya orang-orang sekitar lah, warga sekitar gitu kan. Setelah itu ya biasa doa bersama ya kan. Anak-anak juga nggak ngerti apa yang dibaca sama ustadz ya waktu itu. Kita cuman di kamar aja udah. Pas udah mulai, aku sama adek aku ngeliat si bayi yang awal aku lihat di awal pindah rumah. Di loteng itu muncul lagi. Aku ngeliat, itu tangan itu ada lagi Kak. Mana yang mana? Itu di atas, yang di pojok, yang deket plafon sebelah kanan. Aku lihat, astagfirullahaladzim, itu ada lagi. Terus gimana ini? Yang di depan lagi doa. Aku mau keluar nggak bisa. Aku mau teriak, mengganggu kan. Ya udah, aku sama adek aku cuman kayak yang baca-baca doa yang kita bisa baca aja. Jadi posisinya ya kita serba salah. Mau ke belakang ngapain? Ke depan nggak bisa. Lagi pada sibuk semua ya kan. Akhirnya ya udah, kita cuman merem aja, nggak berani ngelihat ke atas. Soalnya kan tangan nggak lazim lah ada tangan bayi terus darah itu tangannya kan ya. Aku sama adekku, wah ini pasti yang kemarin ini setan ini nih. Ya udah, kita tutup mata. Akhirnya selesai, aku langsung ke depan. Terus nyamperin mama, terus cerita di depan Pak Ustadz. Aku ceritain apa yang aku lihat. Terus kata Pak Ustadznya, wah paling air doa nih kita harus ini bersihin rumahnya. Ya udah, akhirnya dengan cara air putih lah ya kan, didoain, terus dicepret gitulah, dicipratin lah sekeliling rumah. Aku pikir hari itu aku mah udah aman, nggak ada apa-apa. Ternyata setelah pulang Pak Ustadz sama warga-warga sekitar, akhirnya kita mulai tidur. Waktu itu karena agak malam, mungkin baru mulai tidur itu jam 10 ya. Jam 10, jam 11 lah. Udah mulai tidur. Adik aku paling cepet soalnya kalau tidur.
aku masih gerasa-gerusuk. Udah aman nih, udah aku kayak biasa lihat plafon. Pas lihat plafon, emang nggak ada apa-apa nih. Makin parah ternyata. Bayangannya muncul, si bayangan selendang itu tuh muncul tuh. Iya. Masih lewat. Ada lagi nih. Mungkin ya udahlah, aku tarik selimut aja akhirnya kan. Tapi pas aku tarik selimut, perasaanku makin gak enak. Dada sesek. Terus badan rasanya dingin. Padahal selimutan harusnya kan hangat ya. Waktu itu kan mama juga nggak pasang AC. Iya. Aku gelisah di dalam selimut. Akhirnya aku buka. Terus aku lihat selendangnya masih ada gitu kan. Akhirnya aku balik ke kanan. Di sebelah kanan ada adik aku kan tidur. Adik aku tidur kayak udah nggak bisa diharapin ini. Balik ke kiri. Harusnya tembok. Adalah jarak segini lah ya. Baru tembok. Ini aku di sini tidur. Pas aku ke kiri, cewek yang aku lihat di sebelah kitchen set yang malam-malam itu, Iya. ada dia. Oh. Lah ini abis di acara selamatan kok malah ada dia. Makin parah gangguannya waktu itu. Aku nggak bisa teriak. Cuman bisa baca doa dalam hati doang udah. Ya paling apa yang kayak tadi aku bilang, Al-Fatihah. Diulang aja terus, diulang terus. Abis itu lama-lama aku hilang. Maksudnya hilang tuh kayak hilang kesadaran. Tidur. Paginya dibangunin sama mama. Aku kan biasanya bangun sendiri kan. Iya. Ini aneh. Kok Rika nggak bangun gitu kan? Pas dibangunin, badanku udah dingin banget gitu kan. Akhirnya nggak sekolah waktu itu. Sama mama, Rika kenapa? Akhirnya aku cerita lagi lah. Kejadian semalam aku ngelihat si sosok itu di sebelah aku. Terus gimana ini? Akhirnya dipanggil lagi Pak Ustadznya pagi. Pas jam 10 kali ya. Panggil lagi Pak Ustadznya sama mama. Papa nggak kerja juga akhirnya. Pas dicek sama Pak Ustadznya, oh ini si Rika nih ditandain nih sama si sosok cewek ini gitu. Maksudnya ditandain ini karena seneng sama energinya aku katanya gitu. Wah ini nggak bisa dibersihin aja Pak Ustadz gitu. Mungkin kita harus ngelakuin hal lain, nggak cuma selamatan gitu kan. Maksudnya rumahnya bener-bener didoain lah ya, mungkin pakai cara khusus, aku juga nggak ngerti kan. Ya udahlah, mau nggak mau aku dikasih air doa sama Pak Ustadznya. Terus ya sisanya aku istirahat, demam soalnya abis itu. Oh. Udah kayak biasa, malamnya aku tiduran aja dari kamar. Cuman dikasih obat kan langsung tidur kalau anak kecil kan. Jadi ngeliat yang aneh-aneh mah belum gitu. Besok paginya ternyata aku udah nggak terlalu demam. Udah mulai ya udah Rika sekolah aja nih gitu kan. Sekolah kayak biasa lah ya namanya sekolah. Terus pulang aku udah nggak ikut eskul lagi tuh. Cuman sehari itu doang. Aku nggak mau pulang sore-sore soalnya. Pulang nyampe rumah main sama adekku biasa. Main masak-masakan di teras. Udah main masak-masakan, terus temen dari sebelah dateng mau main bareng gitu kan. Yaudah kita main. Mama sibuk lah di ruang tamu yang jadi salon itu karena ada orang yang lagi motong rambut. Main. Terus temen aku tuh bilang, Rika kenapa? Kok mukanya beda sih gitu? Kok kayak ibu-ibu gitu katanya. Oh. Hah, kenapa kayak ibu-ibu? Biasa aja kok, gitu. Main anak kecil kan. Kok mukanya jadi kayak ibu-ibu sih, gitu. Enggak kok, enak aja. Kan enggak mau lah dibilang ibu-ibu, masih anak-anak gitu kan. Udah deh, habis itu main kayak biasa gitu kan. Dia pulang. Aku, ya udah. Habis sebelum maghrib, masuk ke dalam, kayak biasa. Habis makan, habis ngobrol sama mama papa. Terus aku juga ceritain itu kok dibilang ibu-ibu sama tetangga sebelah, marah lah aku. Kesel kan namanya anak-anak. Malamnya udah mulai tidur lagi. Yeah. Wah mungkin aman udah ya kan, udah didoain nih, udah minum air doa. Udah aku pokoknya harus tidur, bisa tidur gitu kan. Pejemin mata, tetap nggak bisa tidur ternyata. Tidur kan jam 9 lah. Jam 9 batasku paling, si mama nyuruh tidur.
Sampai jam 12, udah nggak ada gangguan, aman sentosa. Pas jam 12, aku paling kanan kiri. Adikku bangun akhirnya. Kak gitu panggil. Kenapa? Aku udah bangun gitu. Tidur lagi aja. Mau pipis, temenin. Wah ya udah, kan udah aman. Aku pede kan. Kita temenin berdua gitu kan. Adikku masuk ke toilet. Ketungguin kan di depan, lampu mati. Soalnya kan nggak nyampe kan. Stop kontaknya atau saklarnya itu nggak nyampe kita. Ya udah, aku tungguin di depan. Terus pas aku tungguin, ternyata agak lama dia di toilet ya kan. Ya udah, aku coba ambil minum gitu kan. Pas aku ambil minum, aku buka kitchen set yang di atas, pakai bangku lah waktu itu. Nggak ada apa-apa. Ya udah, aku buka yang di bawah. Ada kepala orang. Ada kepala? Iya, ya aku lihat kepala cewek ya. Si sosok itu, tapi kepalanya doang. Di bawah itu. Jadi kan kalau misalkan kitchen set di bawah itu cuman kitchen set yang biasa sih sebenarnya. Yang nggak serapi-rapi itu, cuman di bawahnya udah langsung ubin gitu. Iya. Pas dibuka. Aku lari, adekku tinggalin di toilet, panggil mama sama papa. Wah ini, Pak, ini gimana Pak? Ada kepala orang gitu. Aku panggil kan. Akhirnya samperin sama papa, nggak ada apa-apa. Terus adekku biasa aja keluar dari toilet. Kepala orang, kepala ceweknya itu kayak lagi begini, sininya berdarah-darah. Terus, ini nggak bener ini. Akhirnya papa tuh nyoba besok paginya buat panggilin orang pinter datang ke rumah. Ternyata aku yang dibilang sama Pak Ustadz itu sama, energi aku disukain sama si gaib-gaib itu gitu loh. Ini harus ditutup ini matanya gitu. Cuman kayak aku mau ditutup, cuman nggak mau juga ditutup. Sebenarnya apa ya? Karena yang di rumah lama itu aku bisa punya temen gaib lah, yang bisa yang bisa diajak main bareng. Yeah. Aku nggak mau, aku masih pengen punya teman-teman yang kayak gitu juga gitu. Karena nyaman waktu itu sama yang gaib yang di rumah lama. Kalau yang di sini mah agak horor. Aku minta jangan ditutup, usir aja yang ada di rumah ini gitu kan. Terus akhirnya diskusi sama orang tua sama si dukun itu, diritualin lah, diruat rumahnya. Pas ruatnya ada syaratnya lah, macem-macem namanya sajen. Aku nggak paham waktu itu sajennya apa aja. Yang pasti kan kayak ada kembang, kopi, rokok, pakai menyan-menyanan gitu kalau nggak salah kan. Aku cuman duduk aja. Wah, perasaanku udah nggak enak ini. Kok udah mulai ritual, perasaan aku kayak kedatangan si selendang lewat-lewat itu. Pas udah kayak gitu, udah ritual baca-baca mantra apalah itu, aku mulai kayak kejang-kejang tuh. Aku bilang, Mama, udah gitu, jangan dilanjutin. Soalnya Rika nggak enak nih, udah nggak usah dilanjutin gitu kan. Akhirnya aku kabur ke kamar, aku nggak mau ikutan di sana. Oke. Udah, pas selesai ritual si ruatan itu, aku nggak ngerti dukun itu ngapain aja. Aku di kamar udah, cuman selimutan aja. Selesai, dari Rika nggak apa-apa, sekarang udah nggak ada lagi gitu kan. Udah, itu tapi rasa sesek di dada itu masih ada gitu. Kayak masih diteror gitu. Kalau biasanya aku diterornya pas mau tidur doang kan. Yeah. Ini dari abis dukun yang ngeritual katanya mau ngeruat rumah, rasa seseknya itu masih berlanjut. Jadi acara ritualnya jam berapa ya? Jam 7-an lah kali ya. Karena kan biar nggak terlalu malam kan. Itu rasanya ulu hati tuh kayak kepencet, dada sesek, nggak bisa napas. Aku mau ngomong sama mama, kayak aku kasihan sama mama sama papa. Udah udah kasih the best lah buat supaya si gaib ini nggak ganggu aku gitu ya. Ya udah aku tahan aja. Akhirnya aku tidur lagi. Mencoba untuk tidur. Adek aku mau tidur mah cepet. Aku gelisah jadinya. Belum ada apa-apa pun udah gelisah gitu.
Aku mulai baru bisa udah kayak mau merem gitu. Jam 1 malam ada suara di kuping kanan, rasanya kayak deket banget di sini lah, di kuping kanan. Adek aku ya kan, cewek dia bilang waktu itu, kamu nggak boleh di sini, kamu harus pergi. Pergi. Diulang itu terus gitu kan. Aku udah mau merem gitu, namanya udah mulai ngantuk, suara itu ada. Aku kaget dong pas denger itu. Aduh, mau buka mata takut ntar ngelihat dia lagi. Ya udah, aku cuman merem sambil dengerin suara yang di kanan aku ini. Akhirnya ketiduran sendiri akhirnya. Gangguan itu makin parah itu pas bulan ke-6. Yang dari suara-suara itu udah tuh ya, ngabis di ruang rumahnya kan aku dengar suara. Besoknya aku cuman bilang ke papa sama mama, tadi dengar suara disuruh pindah, nggak boleh di sini. Enggak lah, masa main pindah-pindah aja. Emang bisa langsung pindah gitu kan. Ya udahlah, aku coba tahan, kayak udah apapun yang mama lakuin, papa lakuin, udah nggak ada hasil gitu. Sama aja, masih diganggu juga aku. Akhirnya aku coba kayak berusaha untuk bertahan. Kayak ya udahlah, terima aja, terima nasib. Toh adik aku nggak diganggu, mama aku nggak diganggu, papa aku nggak diganggu, yang diganggu aku doang. Mungkin kalau aku bisa bertahan, aku bisa temenan kayak yang di rumah lama mungkin gitu kan. Aku mikirnya gitu, namanya anak kecil ya kan. Udah tahan aja, Rika, tahan. Dah, ternyata gangguannya makin parah. Makin parah itu pas di bulan ke-6 yang tadi aku bilang. Aku pulang rumah, hawa rumah udah mulai gak enak. Pulang rumah dari sekolah itu kan, itu siang itu. Pas nyampe rumah, aku rasanya kayak diliatin. Terus kayak ada punggungku sakit banget, kayak ditekan pakai tangan orang dewasa lah gitu kan. Aku nggak ngomong nih sama mama. Ya udahlah, biarin aja lah, tahan aja, Rika, tahan. Terus udah aku nggak mau main lagi, nggak mau main saat diajakin sama adekku, nggak mau. Terus juga aku langsung ke kamar karena kan semenjak tinggal di sana aku nggak bisa tidur. Aku tuh paling cepat aku bisa tidur jam 2. Jam 2? Jam 2. Bayangin anak kecil tidur jam 2, bangun jam 5 atau jam 6. Karena kan emang harus sekolah kan. Aku udah kayak, udahlah nggak mau main, aku langsung ke kamar coba istirahat. Kalau tidur jam siang itu masih bisa. Nggak ada gangguan sama sekali soalnya. Terus udah dibangunin sama mama karena kan udah mau masuk maghrib, katanya nggak boleh tidur. Ya udah aku bangun. Ya udah aku biasa kan, mama udah siapin makan, terus nanya-nanyain gimana nih Kak sekolahnya, ada masalah nggak gitu. Aku diam aja, kok nggak mau diajak ngobrol gitu. Udah habis makan aku balik lagi ke kamar. Mama sama papa ngerasa aneh nih. Terus adek aku juga, aku tuh kakak kenapa sih nggak mau diajak main? Karena aku kan sebenarnya temen aku di rumah ya adek aku gitu kan. Paling yang tetangga cuma satu yang aku kenal di sebelah kan. Terus nggak tahu tuh, yaudah coba dibujukin, ngambek kali gitu kan. Ya udah, pas adekku mulai ke kamar kan mau tidur, manggil aku, kakak kenapa sih gitu. Aku selimutan sampai kepala soalnya. Pas dibuka sama adikku dipaksa kan, ditarik selimutnya. Mulai balik ke rasanya kayak yang waktu aku bilang badannya dingin lagi tuh. Panggil, kok badan kakak dingin gitu, kayak kulkas. Terus dipanggil, Kak, mama gitu. Itu kakak kenapa? Aku badannya dingin gitu. Mama sama papa aku mulai lagi ke sana. Mulai ke kamar aku lah sama adik aku. Dicek, wah iya nih kayaknya demam, tapi kok badannya dingin ya gitu kan. Udah dikasih jaket, dikasih kaos kaki kayak gitu. Aku kayak ngerasa ngeblank aja itu. Blank.
dia dikasih obat, mulai bisa tidur tuh. Mungkin karena ada paracetamolnya kan, tidur. Tapi aku bangun lagi jam 1. Kebangun, suara itu kan masih suka aku dengar tuh kadang, suruh pergi, kamu nggak boleh di sini, suruh pergi kamu, pergi kalian gitu. Aku kebangun karena masih mungkin suara itu kedengerin, kalau nggak salah kedengeran lagi tuh di kuping kanan aku. Bangun, mau melek, takut. Ya udah pelan-pelan lah aku pelek kan. Lihat lagi ke atas atap. Nah biasanya kalau muncul si tangan bayi, yang si sosok cewek itu nggak ada kan? Yeah. Kan ganti-gantian mereka. Ini enggak. Si bayi yang ada di plafon itu, yang sosok bayi itu keluar sebadan-badan, bukan sebadan sih, setengah badan. Dia begini nih, kayak apa ya? Kayak ngegelantung lah setengah badan. Tapi mukanya udah hancur parah. Terus siapa namanya yang si sosok cewek ini ada di atas aku di tempat. Mulai dia turun, kayak apa sih? Turun pelan-pelan. Aku ngerasanya tuh kayak turun pelan-pelan tapi nyamperin muka aku. Terus pas nyamperin, udah deket arahnya ke muka aku, dia kayak teriak aja, wah gitu. Itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, itu aku nge-freeze itu. Akhirnya aku shock kali ya, entah shock apa karena obat. Udah abis itu langsung ketiduran gitu. Tak pingsan, aku juga nggak paham. Terus besok paginya kayak biasa lah dibangunin sama mama gitu kan. Rika bangun sekolah, mau sekolah atau enggak gitu kan. Terus aku mulai cerita lagi, aduh tuh aku udah nggak kuat itu. Aku akhirnya cerita sama mama, Ma pindah lah, nggak kuat di sini nih. Sebenarnya Rika masih digangguin mah gitu. Cuman Rika, mama panggil dukun, ini lagi itu lagi. Makanya Rika diam aja, biar mama nggak repot. Akhirnya cerita selama setelah manggil itu sebenarnya gangguan itu masih ada, tapi yang digangguin cuman aku. Oke. Adik aku tuh cuman ngeliat ya, paling sekelebat gitu. Mama bilang, aduh gimana ya, kita kan baru pindah, nggak bisa kan langsung pindah beli rumah lagi, masa iya gitu kan. Akhirnya aku ngomong ke papa, pokoknya aku mohon hampir tiap hari aku mohon pindah itu. Lagi main nih akhirnya besoknya kan abis itu kan aku sekolah nih kayak biasa, abis itu pulang ke rumah main sama adik aku nih di teras. Terus temen yang sebelah rumah nyamperin lagi nih, ngajak main ke rumahnya dia. Aduh badan lemes, tapi udah sempet tidur karena obat itu kan, semalam dikasih mama. Ya udahlah main ke sebelah. Terus aku akhirnya ngomong sama temen aku kayaknya mau pindah deh gitu kan, aku digangguin tahu sebenarnya di rumah ini gitu. Soalnya aku ngeliat ini nih ada tangan bayi di atas gitu. Terus aku ngeliat ada cewek, pokoknya aku tiap malam digangguin. Yang digangguin cuma aku doang lagi. Entah nggak ngerti kenapa adekku enggak, papa mama nggak digangguin. Terus mamanya ternyata nguping gitu kan, dia lagi sambil nonton nguping. Namanya orang zaman dulu mungkin nyeletuk aja gitu kan. Emangnya Rika nggak tahu rumah itu kan dulu pernah ada bekas pembunuh? Oh? Hah? Emang kenapa tante? Gitu kan? Apaan? Iya itu di situ ada cewek melahirkan di sana. Terus anaknya sama dia terus dikubur di situ. Itu nggak lama tahu sebelum Rika pindah gitu. Terus ceweknya ceweknya terus habis itu kemana? Enggak, di sana. Hah? Jadi ya mereka lihat itu apa? Berarti yang mereka yang maksudnya agak shock tuh. Apa itu orang yang di sana atau emang gangguan jin kan? Yang aku tahu kan jin maksudnya yang di rumah lama gitu kan? Iya. Apa arwah atau apa gitu kan? Nggak ngerti, masih belum paham gitu kan? Iya Rika, orang itu dulu rumahnya belum bagus kayak gini, masih setengah jadi. Ini cewek malah di situ. Makanya kan udah bagus, cuma rumah satu-satunya di situ, yang paling bagus katanya.
Udah gitu pasti murah belinya mamanya, beli rumahnya. Terus akhirnya agak shock. Udah aku pulang ke rumah, aku ngomong sama mama, "Ma, ini rumah ternyata bekas ini loh," gitu. Jadi si tante sebelah cerita kalau ini tempat bekas orang anaknya melahirkan di sini, ceweknya juga di sini mah gitu. Akhirnya mama sama papa mulai, iya nih nggak beres kalau kayak gitu. Maksudnya mulai kita kayaknya harus pindah rumah lagi deh, daripada gangguan yang nggak berhenti. Maksudnya kasihan sama mental anak kan, maksudnya orang tua. Namanya pindah rumah nggak langsung bisa pindah kan. Akhirnya mulai pelan-pelan dicari, masih digangguin, masih kayak biasa. Pelan-pelan nyari, pas itu ketemulah rumah di Jakarta Pusat, di Mardani. Nah, aku diajak survei ke sana sama adekku, lihat. Ayo sekarang Rika masuk, Rika lihat ada yang Rika nggak suka nggak gitu. Maksudnya takutnya nanti kejadian kayak yang di Penggilingan itu kan. Iya. Pas lihat, depannya masjid, happy aku. Masuk ke dalam, oke lah gitu. Ada sih yang lewat-lewat, cuman lewat-lewat aja, nggak ganggu gimana. Aku nggak ngerasa tertekan kayak aku ngelihat gaib yang di sana. Yeah. Maksudnya kalau yang di sana aku ngelihat dia aja sesak napas aku. Kalau yang ini kayak santai, ya mana-mana pindah aja ke sini. Pokoknya harus pindah ke sini besok. Ya nggak gitu Rika, kan ada prosesnya kata si papa kan gitu. Udah besok, akhirnya aku udah seneng buat pindah. Tapi aku masih takut buat tidur. Akhirnya mama sama papa nemenin aku tidur bareng lah gitu kan. Tetap gangguan ini masih ada, teriak, pindah kamu, jangan di sini, nggak boleh di sini, teriak. Pas nggak tahu aku kalau nggak salah, pokoknya jam 12 lewat lah ya kalau aku ngeliat di dinding. Ada ada bayi yang itu yang aku lihat di loteng, dia sekarang ngerangkak di bawah karena kasurnya papa itu nggak yang ada di pannya, di lantai ya langsung di lantai spring bednya gitu kan, ngerangkak di kaki, di lantai tapi di kaki kan. Aku kayak masih gerasak gerusuk, papa udah tidur. Terus aku ngelihat ada yang jalan, apa tuh, aku lihat sedikit bayang di loteng di bawah. Iya, mukanya hancur tapi masih ngerangkak gitu, kayak ada darah-darah kelihatan, kayak yang aku lihat kayak ada darahnya gitu kan. Tapi dia kemana? Kok nggak ada? Biasanya terbang di atas gitu kan, gangguin aku. Ya udah, kayak udah nggak. Mungkin itu perasaan Rika aja kali gitu kan, karena udah kesenengan mau pindah, jadi ya udah mungkin dia turun gitu kali, gimana nggak bakal digangguin lagi lah gitu kan. Pasti mereka tahu lah kita kan mau pindah gitu kan. Masih berusaha buat tidur. Terus asbes yang di atas kayak digoncang-goncang gitu loh. Goyang-goyang tuh di atas. Loh kok apa ini? Emang ada angin puting beliung? Aku bangunin mama sama papa kan. Karena kan takut kan kalau kenapa-napa itu terbang atau gimana. Pas lihat ke atas, papa bangun gitu kan. Dia cek ke atas, nggak ada apa-apa kok Rika gitu. Terus aku ngomong sama papa, "Pak, kayaknya kita harus pindah segera deh Pak, minggu depan harus sudah pindah deh, ini kayaknya bahaya deh Pak." Terus papa bilang, iya diusahain gitu kan. Yaudah balik tidur lagi. Ya aku masih belum bisa tidur. Masih was-was lah, takutnya asbes yang goyang-goyang itu malah jatuh nimpa kita gitu kan. Nggak lama ada pas aku coba merem, wujud si cewek ini muncul, mukanya di merem aku gitu, mukanya doang, tapi kayak hadap-hadapan gini lagi kayak waktu itu aku lihat. Aku coba buat diem, tapi nggak bisa. Akhirnya aku ketahan untuk bangunin mama gitu. Aku mau bangun nggak bisa, yang di muka aku cuman muka dia doang, mau melek nggak bisa ya kan. Akhirnya coba untuk melek sambil baca-baca dalam hati gitu,
akhirnya bisa melek gitu kan. Aku nangis itu jadinya. Mama bangun lagi ngeliat aku, maksudnya Rika nggak pernah segini-gininya sampai separah itu. Akhirnya ya udahlah, diusahain gimana caranya, nggak lama dari situ pindah. Udah kasihan lah anaknya. Anak mana yang tidurnya nggak bener, jam 3 baru tidur, bahkan pernah nggak tidur. Baru tahu aja mama aku nggak pernah tidur, tidurnya selalu jam 3 gitu. Papa baru tahu, aku kan cerita pas udah nggak kuat kan. Akhirnya udah bisa nih pindah rumah 3 hari, bisa dicepetin gitu. Harusnya kan nunggu benerin ini dulu rumah di situ, atau nggak tahu lah kebijakan apa atau lotengnya. Akhirnya ya udah kita pindah 3 hari setelah hari ini gitu. Ya udah, wah itu aku senang banget, udah packing barang semua segala macem, udah happy lah. Selama 3 hari itu gangguan itu tetap ada, nggak berhenti sama sekali. Terus si cewek itu yang si cewek yang aku lihat itu tuh makin tambah menyeramkan mukanya. Biasanya paling mukanya tuh baju merah, terus badan yang pucet ya kan, matanya hitam legam semua, terus kayak ada darah-darah gitu. Ini makin serem, mukanya makin kisut, kukunya makin panjang, rambutnya sampai selantai-lantai. Itu aku lihat jelas banget. Aku pas mau minum ke belakang, aus ya kan, karena aku nggak bisa tidur, aku mau minum tuh ke belakang. Dia berdiri tepat di toilet. Toilet selalu pintunya nggak ditutup sama mama, karena penerangan satu-satunya itu kalau aku mau ke toilet gitu kan. Dia ada di dalam toilet. Ya, dia satu-satunya yang paling kelihatan jelas kan, karena tepat banget di atas itu lampu. Udahlah, itu aku langsung balik lagi, nggak jadi minum. Aku teriak, ngibrit langsung ke kamar mama, bangunin mama sama papa. Terus kata, udah Rika sabar, udah kita bentar lagi pindah kok gitu kan. Akhirnya ya udah, besokannya lagi kan udah mulai pindah kan, udah dimulai packing sama papa sama mama. Udah akhirnya kita pindah. Gak ada penyelesaian dari rumah itu, mau diruat, mau bikin selamatan, mau panggil dukun siapa. Wah itu udah gak ngerti lagi tuh kenapa bisa masih ada stay di situ. Udah itu sih paling gong, rumah paling gong. Aku nggak kuat di sana. Gitu sih pengalaman aku. Minum dulu. Tapi rumahnya kejual nggak sekarang? Rumahnya kejual. Kalau nggak kejual gimana ini? Maksudnya mama tuh pas sebelum itu kan 6 bulan sebenarnya udah kayak gimana caranya jualin rumah kan. Terus udah mulai tawar-tawarin gitu. Oke. Tapi sebetulnya sebelum pindah itu sempat tanya-tanya nggak sih orang tua itu ke tetangga nih, rumah ini tuh silsilahnya seperti apa? Nggak ada, mama nggak akur sama tetangga sebelah kanan kiri. Nggak akur di sini mungkin karena kita kan pendatang baru, orang kota ibaratnya kalau dulu mereka anggapnya kan. Jadi nggak akur. Nah, jadi diem-dieman lah itu. Yang ini itu sebetulnya yang punya rumah atau bukan? Bukan. Jadi kayak anak apa namanya? Warga sana, tapi bukan yang punya rumah di sana. Kayak katanya sih hamil di luar nikah. Jadi waktu itu kejadian rumahnya kosong gitu? Iya kosong, kan masih kalau kata si ibu-ibu itu ya setengah jadi. Jadi kayak mungkin temboknya masih belum dicat, terus plafonnya belum kokoh lagi gitu-gitulah, baru setengah jadi ya. Itu di situ kejadiannya. Belum diubin. Nah, itu di situ. Nah, setelah sekeluarga pindah nih, itu sebetulnya orang tua tuh merasakan sesuatu nggak, atau diganggu juga nggak sebelum aku? Iya, sama kakak ya tadi ya? Sama adik ya? Sama adik aku. Nggak ngerasain dia apa-apain. Jadi sebenarnya kalau bilang yang peka bisa ngelihat kayak gitu-gitu cuman aku sama adik aku. Mama aku sama papa aku nggak bisa lihat. Tapi sama sekali selama tinggal di sana tuh nggak diganggu? Nggak, literally nggak pernah diganggu. Orang tua nih? Nggak pernah.
Mama ke toilet biasa aja malam-malam. Atau kayak jemur kan di atas tuh, yang tadi aku bilang ke atas, atau maghrib-maghrib mama di atas, nggak ngeliat apa-apa, biasa aja, santai. Oke. Nah tadi kan ada ustadz sama dukun yang lain tuh. Itu sebetulnya dia tuh menyampaikan alasannya kenapa bisa mengganggu Kak Usagi sama adiknya. Kalau yang adik aku kan waktu yang diganggu banget kan aku. Jadi kalau kata Pak Ustadz sama si yang dukun itu suka sama aku, sama energi aku. Jadi sengaja nakut-nakutin aku gitu. Tapi si dua yang bersihin ini tuh nggak mampu bersihin atau gimana? Nggak tahu deh kayaknya. Nggak ngasih tahu. Nggak. Dan nggak ngasih tahu juga siapa sebenarnya sebelum tahu dari tetangga. Bahwa ada yang di situ. Nggak. Alasannya ternyata biar rumahnya itu nggak ada kesan seremnya kalau misalkan kita nanti pindah. Maksudnya orang kan kalau rumah tahu begitu serem, mana ada yang mau beli? Atau maksudnya gini, kalau misalkan nih Ustadz kasih tahu nih, atau si dukun tuh ngasih tahu, ini rumah bekas ini kan warga situ juga kan, bikin kita nggak betah kan pastinya. Warga baru pindah, ya nggak mau nakut-nakutin lah, ibaratnya ini cuma gangguan lah, ibarat gitu doang. Berarti nggak tahu nih, selain suka dengan energinya, nggak tahu nih maksudnya si sosok ini tuh mengganggu minta apa? Enggak, dia nggak pernah minta, dia nggak pernah. Kalau biasa kan dia mau, kalau setan lain mungkin mau sajian ini, mau itu, enggak. Atau dia minta disempurnakan atau gimana? Cuman nyuruh kita pindah. Dia nggak suka kita ada di sini sama sekali. Kalau Sagi, tadi kan rumahnya udah kejual ya, yang selalu istilahnya serem lah gitu. Iya. Itu pas dijual ngomong nggak sama pembelinya? Enggak. Nggak tahu ya, nggak tahu. Itu kan mama urusan atau bapak mama, gitu, papa. ibu sama bapak. Ke pembelinya. Pembeli baru ngomong nggak sebelumnya itu ada kejadian apa di situ? Enggak, kok nggak laku. Itu pun juga udah jual murah. Biar cepet laku sama biar kita cepet pindah. Gitu. Jadi sama sekali enggak. Oke. Terus setelah kejual, nggak dihubungin, Bu, ternyata ini kok begini rumahnya, enggak ya? Enggak tahu. Soalnya kan zaman dulu handphone belum segampang sekarang ya. Dan telepon rumah ya dulu. Telepon rumah, iya. Kan dia nggak tahu telepon rumah kita. Yang penting udah duit, ini surat, sekian, terima kasih. Kayak gitu. Oke, Kak. Nah, Sobat Buntu, saya mau tanya nih, di antara kalian atau di antara teman-teman atau saudara kalian, ada nggak beli satu properti atau rumah dan ternyata dulunya itu pernah ada tragedi? Silahkan isi komentar pengalamannya. Kak Usagi, waduh, terima kasih nih sudah datang ke Jalan Buntu, sudah cerita. Tapi dari kejadian semuanya trauma nggak? Trauma, pasti trauma. Karena itu selalu teringat lah. Maksudnya selalu jadi kejadian yang paling memorable, tapi dalam artian yang nggak baik di dalam hidup aku gitu. Cuman karena aku sekarang udah bergelut dengan dunia seperti itu, akhirnya jadi biasa aja. Jadi ya udah. Oke, Kak Usagi, pokoknya terima kasih. Oh iya, sekarang berarti sibuknya apa nih? Ya. Ngonten, ya. Di mana? Di platform apa? Di YouTube. YouTube. Nama YouTube-nya apa? Usagi's Journey. Usagi Journey. Usagi Journey. Yes. Oke, buat teman-teman nih, Sobat Buntu yang mau lihat kontennya Kak Usagi, langsung aja merapat. Kak Usagi, makasih, sukses buat semua kegiatannya. Dan sukses juga Jalan Buntu. Iya, sama-sama. Hati-hati kalau beli rumah lagi. Iya, jelas. Terima kasih ya. Oke, Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Kak Usagi nih pada saat dia beli rumah yang ternyata rumahnya tuh angker banget. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu, atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan buat kalian nih, jangan bosan-bosan buat tontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.